Semua orang itu penting. Minggu siang di sebuah mall, seorang bocah lelaki umur 8 tahun berjalan menuju ke sebuah gerai tempat penjual es krim. Karena pendek, ia terpaksa memanjat untuk bisa melihat si pramusaji. Penampilannya yang lusuh sangat kontras dengan suasana hingar-bingar mall yang serba wangi dan indah. "Mbak, es krim harganya berapa?" si bocah bertanya. "Rp5.000, jawab si penjual es. Bocah itu kemudian merogoh recehan duit dari kantongnya. Ia menghitung recehan di tangannya dengan teliti. Sementara si pramusaji menunggu dengan raut muka tidak sabar. Maklum, banyak pembeli yang lebih berduit ngantre di belakang pembeli ingusan itu. "Kalau plain krim berapa?" dengan suara ketus setengah melecehkan, si pramusaji menjawab, 3.500. Lagi-lagi si bocah menghitung recehannya. "Kalau begitu saya mau sepiring plain krim saja, Mbak," kata si bocah sambil memberikan uang sejumlah harga es yang diminta. Si pramusaji pun segera mengangsurkan sepiring plain krim. Beberapa waktu kemudian, si pramusaji membersihkan meja dan piring kotor yang sudah ditinggalkan pembeli. Ketika mengangkat piring es krim bekas dipakai bocah tadi, ia terperanjat. Di meja itu terlihat 2 keping uang logam 500-an serta 5 keping recehan 100-an yang tersusun rapi. Ada rasa penyesalan tersumbat di kerongkongan. Sang pramusaji tersadar, sebenarnya bocah tadi bisa membeli Sunda e-krim. Namun, ia mengorbankan keinginan pribadi dengan maksud agar bisa memberikan tip bagi si pramusaji. Pesan moral, setiap manusia di dunia ini adalah penting. Dimanapun kita wajib memperlakukan orang lain dengan sopan, bermartabat, dan dengan penuh hormat. Harga sebuah keajaiban. Sally baru berumur 8 tahun ketika secara tak sengaja, dia mendengar orang tuanya saling berbicara mengenai adik lelakinya, Georgie, yang menderita sakit parah. Hanya operasi yang sangat mahal yang bisa menyelamatkan hidupnya, tapi mereka tak punya biaya. Sally mendengar ayahnya berkata, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Lalu Sally membuka celengannya, dikeluarkannya semua isi celengan itu ke lantai dan kemudian menghitungnya. Dengan membawa uang, Sally menyelinap keluar dan pergi ke apotik. "Apa yang kau perlukan?" tanya apoteker. "Saya mau menolong adikku, dia sakit dan saya mau membeli keajaiban," jawab Sally. "Apa?" sang apoteker sedikit bingung. "Ayahku mengatakan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan jiwanya. Jadi berapa harganya?" "Kami tidak menjual keajaiban, adik kecil," jawab apoteker. "Tapi saya punya uang. Katakan saja berapa harga keajaiban?" Seorang pria berpakaian rapi yang mendengar percakapan Sally dan apoteker mendekat dan bertanya, "Keajaiban jenis apa yang dibutuhkan adikmu?" "Saya tak tahu," jawab Sally, air mata mulai menetes di pipinya. "Saya hanya tahu dia sakit parah dan ayah mengatakan bahwa ia perlu dioperasi. Orang tuaku tak mampu membayarnya, tapi saya punya uang ini." "Berapa uang yang kamu punya?" tanya pria itu lagi. $1, 11 sen, jawab Sally dengan yakin. "Kebetulan sekali," kata pria itu sambil tersenyum. $1 dan 11 sen. Harga yang tepat untuk membeli keajaiban yang dapat menolong adikmu." Orang itu mengambil uang Sally, kemudian memegang tangan Sally. "Bawa saya kepada adikmu. Saya mau bertemu dengannya dan orang tuamu." Pria itu adalah Dr. Carlton Armstrong, seorang ahli bedah terkenal. Operasi dilakukan tanpa biaya dan tak butuh waktu yang lama. Georgie kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Orang tuanya sangat bahagia. Sally tersenyum.
Dia tahu pasti berapa harga keajaiban tersebut, $1.11, ditambah dengan keyakinan. Raja sehari. Pernah hidup seorang raja tua yang sangat bijaksana, memerintah sebuah negeri yang aman tenteram dan makmur sentosa. Suatu malam, raja tua dan pembantunya berkeliling kota dan menemukan sebuah gubuk yang kumuh. Raja tua mengendap mendekati gubuk itu dan mencuri dengar. Rupanya gubuk itu dihuni oleh seorang janda miskin beranak satu. Sang anak menangis kelaparan, sementara sang ibu sibuk menghibur si anak. "Sabarlah nak, ibu akan menghadap raja besok. Ibu dengar dia raja yang murah hati. Dia pasti akan memberikan makanan bagi kita." Raja tua terenyuh hatinya dan memanggil sang pembantu. "Jika mereka sudah tidur, ambil anaknya dan letakkan di tempat tidurku. Besok, aku ingin dia menjadi raja selama 1 hari, sehingga saat ibunya datang menghadap, dia bisa memberikan sebanyak apapun harta kekayaan istanaku kepada ibunya." Si anak bangun tidur di kamar raja yang mewah. Para pelayan istana memberikan penghormatan kepada si anak. Selayaknya seorang raja, mereka melayani dia dari keperluan mandi hingga sarapan, dari pagi hingga siang. Si anak bermain-main dengan para pangeran dan putri istana. Semuanya menghormati dia selayaknya seorang raja. Si anak mulai berpikir bahwa dia akan seterusnya tinggal di istana sebagai seorang raja. Dia mulai menikmati segala kemewahan di sekelilingnya. Tiba saatnya raja duduk di ruang sidang, memutuskan masalah rakyat. Di samping singgasana raja, duduk penasihat agung kerajaan, yang tiada lain adalah raja tua yang asli. Satu demi satu raja memutuskan urusan rakyat dengan bijaksana, atas saran bijak penasihat agung, hingga tiba giliran sang ibu yang miskin untuk menghadap. Malu, sang ibu hanya tertunduk, tidak berani memandang raja, tapi raja dapat mengenali ibunya. Usai mendengarkan penuturan ibunya, raja memerintahkan untuk memberikan 2 karung gandum dan 10 keping uang emas kepada ibunya. Penasihat agung dan pembesar lainnya terkejut. "Yang mulia," tegur penasihat agung, "kekayaan istana ini sungguh tidak terbatas, kita bisa memberikan lebih banyak lagi." "Yang mulia," Menteri Pangan bangkit dari kursinya, "menurut perhitungan hamba, jika tuanku menyerahkan 1000 lumbung padi sekalipun, negara masih memiliki kelimpahan yang tidak terbatas. Saran hamba, berikanlah lebih dari itu." "Tuanku," bendahara negeri ikut menimpali, "menurut hitungan hamba, jika tuanku mengeluarkan seluruh persediaan emas negara untuk ibu ini, negara masih tetap kaya karena bulan depan kita akan memperoleh pendapatan emas 2 kali lipat dari hari ini. Saran hamba, berikanlah lebih dari itu." Demikianlah, penasihat agung dan satu demi satu pembesar kerajaan mencoba membujuk raja untuk memberikan lebih kepada ibunya. Tetapi raja tidak peduli, dia bahkan marah dengan usulan-usulan yang dianggap mempertanyakan otoritasnya itu. Sang ibu yang miskin akhirnya pulang dengan 2 karung gandum dan 10 keping uang emas. Ketika matahari tenggelam, si anak tertidur kelelahan. Raja tua berkata kepada pembantunya, "Aku telah menggenapi janjiku untuknya. Kembalikan lagi dia ke rumah ibunya." Sang anak terbangun kembali di gubuknya. Dia pikir dia baru bermimpi, namun dia terkejut mendengar cerita ibunya. Si anak segera menyadari kesalahannya dan berlari ke istana menemui raja tua. "Yang mulia, ampuni hamba. Hamba kini menyadari maksud baginda. Hamba mohon, kembalikan hamba menjadi raja, agar hamba bisa memberikan lebih kepada ibu hamba." "Tidak bisa," kata raja. "1 menit saja, yang mulia.
sekedar memerintahkan untuk memberikan lebih kepada ibunda hamba. Anakku, kata raja, waktumu telah berlalu. Apa yang telah engkau berikan untuk ibumu, itulah yang akan engkau nikmati.